perkenalkan nama saya Paulo Ricardo Kakambar, NPM 23201059 dari Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Unika Santo Paulus Ruteng. Di sini saya akan membahas tentang materi kepunahan spesies. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kepunahan spesies. Kepunahan spesies adalah suatu kondisi di mana suatu jenis organisme tidak lagi ada di alam. Kepunahan bisa terjadi secara alami atau disebabkan oleh berbagai faktor termasuk perubahan lingkungan, perubahan iklim, penyakit, atau interaksi manusia. Oke teman-teman, saya sudah menjelaskan materi tentang apa itu kepunahan spesies. Sekarang saya akan memberikan sebuah cuplikan video tentang kepunahan menghantui satwa Indonesia. Begitu singkat, tetapi kerusakan lingkungan yang telah dibuat begitu masif. Pada tahun 2014, World Wildlife Fund atau WWF memperkirakan 100.000 jenis satwa punah setiap tahunnya dari muka bumi. Angka ini 10.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan kepunahan secara alami. Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman fauna ketiga tertinggi di dunia, yaitu memiliki sekitar 17% dari seluruh jenis satwa di dunia, Indonesia sudah sewajibnya menjaga semua penghuninya dari kepunahan. Namun sayang, jika menilik arsip Kompas, berita ancaman kepunahan sudah menghantui sejak puluhan tahun lalu dan selalu ada setiap tahunnya. Kepunahan tak terelakkan. Beberapa jenis satwa Indonesia telah menghilang untuk selamanya. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang apa penyebab dari punahnya spesies. Ada beberapa faktor penyebab kepunahan spesies, yakni yang pertama itu interaksi antar spesies. Hewan yang bersaing untuk memperoleh makanan, tempat, sarang, air, wilayah, kekuasaan, hingga pasangan akan menyebabkan perkelahian antar spesies. Yang kedua, aktivitas manusia. Seringkali aktivitas yang dilakukan manusia seperti perburuan liar, penebangan liar, hingga pembakaran hutan memicu kepunahan hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, bencana alam. Berbeda dengan aktivitas manusia, bencana alam sangat sulit dicegah ataupun dihindari. Bencana alam turut menjadi salah satu faktor penyebab kepunahan spesies. Yang keempat, rendahnya tingkat populasi. Populasi adalah kelompok tumbuhan atau hewan yang memiliki kesamaan karakteristik. Rendahnya tingkat populasi dapat memicu terjadinya kepunahan spesies. Oke teman-teman, saya sudah menjelaskan materi apa penyebab dari punahnya spesies. Sekarang saya memberikan cuplikan video lagi tentang kisah satwa liar yang terancam punah. Berikut ini adalah kisah orang utan yang diberi nama Hope, dimuat dalam Kompas 24 Juli 2019. Dalam tubuh Hope bersarang 74 peluru yang ditembakkan oleh manusia-manusia biadab. Ketika dihujani peluru, ia tetap memeluk anaknya dalam dekapan. Namun sayang, sang buah hati meninggal karena malnutrisi dan stres. Semua tragedi ini terjadi karena habitat hewan-hewan ini dirampas oleh manusia. Dengan enteng, manusia mencaci hewan ini sebagai hama. Padahal jika diibaratkan, merekalah pribumi dan kita adalah penjajahnya. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang apa akibat dari punahnya spesies. Hal yang dapat terjadi jika punahnya spesies itu yang pertama berkurangnya keanekaragaman hayati, yang kedua hilangnya sumber makanan, yang ketiga terganggunya ekosistem bumi, yang keempat berkurangnya oksigen bumi, yang kelima terganggunya siklus biogeokimia di bumi. Yang kita ketahui, siklus biogeokimia merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik. Oke, yang keenam, kepunahan massal. Kepunahan massal itu atau krisis biotik adalah peristiwa menurunnya keanekaragaman hayati. Oke, yang keempat saya akan menjelaskan tentang upaya konservasi spesies agar tidak punah. Yang pertama,
hindari pemburuan secara liar, yang kedua menghindari eksploitasi satwa, yang ketiga menciptakan penangkaran resmi spesies langka, yang keempat melakukan relokasi habitat, yang kelima memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pelestarian. Oke, yang kelima saya akan menjelaskan tentang punahnya spesies terkait dengan agama. Meskipun beberapa ajaran agama mungkin memiliki pandangan tentang lingkungan dan alam, hubungannya dengan kepunahan spesies lebih cenderung kepada ranah ilmu pengetahuan alam daripada doktrin keagamaan. Ilmu pengetahuan memberikan kerangka kerja untuk memahami proses punahnya spesies, sementara agama seringkali memberikan pandangan etika dan moral etik terkait dengan tanggung jawab manusia terhadap alam. Oke, yang terakhir, kesimpulan. Kepunahan spesies memiliki konsekuensi ekologis yang serius karena setiap organisme dalam ekosistem berperan dalam menjaga keseimbangan ekologis. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati menjadi penting untuk menjaga ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Penting untuk menyadari dan mengambil langkah-langkah pelestarian untuk mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan spesies lebih lanjut. Oke teman-teman, sekian materi dari saya. Kalau ada yang salah tolong dimaafkan, kalau ada yang sayang tolong diungkapkan. Bye.